yang bareng Mary Guslau tuh spontan aja disuruh nyanyi terus seperti apa sih kemarin rame kan? Apa ya? Nggak tahu ya, kemarin pas lagi nyamper ke rumahnya Teh Meli, terus emang Teh Meli lihat kali ya video yang viral itu tuh yang gue nyanyikan dalam kolam. Terus ya udah sekalian Teh Meli bikin konten, ya udah gue bantuin lah, disuruh nyanyi. Tapi sempet kaget nggak sih diminta nyanyi sama Teh Meli? Dadakan gitu? Nggak kaget ya, karena gue udah ketebak juga gitu loh. Awal-awal Teh Meli udah mention soal Agen dalam kolam, ya kaget gue nyanyi. Ya makanya udah nyanyi aja. Tapi banyak fans almarhum ayah itu bilang suaranya ini mirip banget dengan almarhum. Gimana tanggapan nih Bang Abi? Ya namanya juga anaknya ya, gimana ya? Ya nggak tahu ya gimana ya, mau responnya juga ya mungkin gitu, karena kan mereka yang dengar juga kan. Jadi ya kalau sama ya alhamdulillah. Tapi ada kecenderungan pengen meneruskan nggak sih, artinya memiliki suara yang mirip nih, akhirnya meneruskan gitu. Meneruskannya dalam artian apa dulu? Dalam seni lah, gitu. Kalau seni nyanyi kan emang ya gue juga nyanyi dulu gitu. Seni juga gue sekarang masih main di bidang seni juga, dan emang juga bentar lagi mau ngeluarin beberapa lagu barengan sama diproduksi sama Teh Meli, insya Allah doain aja. Nah, diproduseri oleh sang maestro, gimana rasanya? Ya seneng banget ya, karena emang juga kenal Teh Meli dari lama juga, udah kenal dari lama, dari sebelum almarhum nikah udah kenal. Terus kemarin buka puasa bareng di sana, terus gue ngasih tahu gue ada lagu buatan sendiri, Teh Meli suka, langsung aja gitu dikit ya. Bismillah gitu jalannya. Reaksi Umi gimana mengetahui Abizar nih diolah vokalnya oleh seorang maestro Teh Meli? Seneng lah, aku juga seneng, apalagi juga kan di apa ya, kata dibantunya sama teman sendiri ya. Gue juga kenal sama Teh Meli udah lama juga gitu. Ini seneng terus ngebantu, dan gak cuma gue doang gitu, adik gue juga nanti bakal insya Allah bakal dinaikin bareng sama gue. Tapi itu yang mempertemukan Umi ya, yang ngadain acara gitu ya? Iya, emang Teh Meli juga ngajakin makan bareng, buka puasa bareng. Terus kebetulan Umi ngajakin semuanya anak-anak. Udah, akhirnya mulai lah itu obrolan dan nyanyi gitu. Nah, untuk nanti misalnya tiba-tiba sedang asik nyanyi, terus ada panggilan lagi untuk kembali syuting, gimana? Oh tetap, syuting mah tetap jalan, nanti jalan. Karena dua ini kan sama-sama apa ya, sama-sama hal yang gue senangin lah. Jadi meskipun susah bagi work management, bisa lah, insya Allah ada manajer. Mi, kalau misal nyanyi masuk di genre apa sih kalau lo sukanya sendiri? Gue sebenarnya apa ya, genre gue banyak sih. Gue suka lagu-lagu genre-genre masuk ke blues, gue jazz juga suka, meskipun gue nggak bisa nyanyi jazz gitu. Ya pop punk juga suka, banyak lah gue masuk. Cuman ya yang mau gue kembangin satu lagu yang gue buat itu arahnya ke blues sih. Blues. Tapi apakah lo akan melanjutkan, kan ayah sendiri kan musisi kan sambil berdakwah ini, nah lo sendiri akan seperti itu? Berdakwah gue nggak pernah ada apa ya tujuan untuk full berdakwah gitu, karena berdakwah dengan sendirinya bakal mengikuti di saat gue merasa nyaman dengan sekitaran gue, dan gue yakin kok pasti bakal mengikuti. Adalah hal-hal satu dua yang mungkin nggak bisa semua orang apa ya notice dari lagu yang gue buat gitu, cuman pasti ada satu dua yang bisa diambil. Mungkin apa lagu-lagu yang akan lo bikin ada relate untuk dakwah Religi apa cuman musik biasa aja? Enggak sih, gue belum tertarik untuk main religi ya, karena itu dia tanggung jawabnya besar gitu. Gue menyanyikan sebuah lagu, sebuah irama yang apa ya, banyak tafsiran Al-Qur'annya gitu. Itu menurut gue lumayan berat kalau misalnya lu nggak bisa tanggung jawab dengan perilaku lu. Jadi belum siap belum tadi sih. Tapi pengen nggak sih merecycle lagu-lagu almarhum? Pengen, ada beberapa yang juga udah recycle gitu. Cuman ya karena ada satu dua hal yang nggak bisa terkait dengan kontrak apa namanya label, jadi ya udah nggak bisa dicover juga. Tapi ini kita bahas agak sedikit berbeda lagi. Ketika Ramadan tahun lalu kan Abi sendiri pengen tinggal dan punya usaha di Bali. Nah, gimana reaksi saat ini, masih ada perubahan itu atau tetap menjalankan?
Perubahan sih nggak ada ya, cuman yang ngumpulin modalnya kan susah ya. Gua juga apa ya, gua masih muda, banyak kebutuhan yang harus gua sanggupi juga buat nyokap. Ya buat bisnis itu ya, insya Allah pelan-pelan sambil ngumpulin modal. Ya kalau bisnis mah di mana aja, nggak harus di Bali juga kan bisa. Tapi Umi sendiri kan waktu Ramadan tahun lalu keberatan kalau Abi sampai stay lama di Bali. Ya apa ya, sekarang buktinya juga gue belum nanya apa-apa ke Bali juga ya. Jadi ya udah. Tapi Umi support ya untuk bisnisnya. Support banget. Ini dia juga gue bareng sama Kang sama Bang Alfi juga kan support. Ya apapun yang terbaik buat gue ya pasti support. Tapi kemarin waktu live di TikTok itu sempat minta modal juga, dimodalin dong Umi gitu, kayak gitu. Apakah memang Umi ada keberatan saat minta modal buat usaha? Nyokap kadang-kadang nggak keberatan. Modal juga apa ya, pernah cuma sekali doang itu yang kafe sebelum ini A5, sisanya udah gue sendiri. Gitu. Abi sendiri kenapa sih ya tertarik dengan konsep kafe? Karena ini hal yang paling dekat dengan kehidupan gue gitu, tempat nongkrong, tempat dia berbagai hal manfaat yang bisa dilakukan di sini gitu. Kita bisa supply orang-orang buat tempat nongkrongnya, kita kasih makanan, kasih minuman yang mereka bisa nikmati. Nah kita jadi manfaat buat orang, manfaat buat gue juga. Manfaat buat gue ya gue bisa nongkrong juga di sini, bisa jadi gue jadi tempat belajar. Termasuk baker ya? Masuk main sawah. Kita belajar di sini, ngaji di sini. Itu hobi masuk baker dengan hobi itu hobi itu Wah, bikers motoran gue nggak ada hobi banget gue. Ya termasuk juga dari motoran itu menjadi apa ya, sebuah media gue untuk menyalurkan kepuasan gue dan juga gitu lagi belajar cari teman. Tapi tetap ada hati-hati ya, karena kan banyak fans ayah almarhum itu yang bilang hati-hati ya, jangan sampai seperti AG gitu, gimana? Ya ada dong pasti lah, cuma kita nggak tahu kok apa takdir Allah ya udah jadi jalan aja. Hati-hati mah tetap hati-hati lah, tetap safety di jalan. Tapi di tengah kesibukan lu, quality time lu ngapain aja sih? Quality time gue ya kesini, ke pilihan, buka di sini, sahur di sini, sahur di rumah, buka di rumah, masak di rumah, gitu-gitu aja kalau lagi puasa gitu, nggak ada yang harus gimana-gimana. Enggak lah, mungkin apa ya, salah dengar kali ya, mungkin salah pengertian. Gue cuma gue meninggal, gue pengen itu disambut sama almarhum nanti pas di surga, semotoran, udah. Ya mungkin semua orang juga ada kali yang pengen disambut sama Allah pas meninggal. Siapa sih nggak mau? Kalau mati seperti itu kayaknya meninggal kecelakaan nggak ada yang mau sih. Amit. Artinya ketika sedang mengendarai motor gitu kan teringat gitu dengan musibah yang pernah ayah alami gitu. Enggak sih, nggak teringat ya. Biarin aja gitu, ngapain juga diinget-inget gitu. Hal yang nggak usah diinget, nggak usah diinget. Abi, sepeninggal ayah sampai saat ini sendiri masih teringat nggak sih? Teringat. Teringat apa nih? Artinya masih memimpikan gitu. Ya mimpi sih enggak ya, nggak pernah bisa mimpi sama sekali. Kalau teringat ini mah pasti lah, namanya juga orang ditinggal sama ayah sendiri ya nggak mungkin masa nggak dipikirin, nggak teringat. Pasti. Hal pelajaran hidup apa yang ayah masih ingat sama Abi yang mau ayah ucapkan? Karena kan sering itu jangan ngeliatin covernya ya, kayak gitu gimana? Pelajaran apa ya? Ya untuk biar lebih bisa ngerasain menjadi manusia dalam kehidupan aja sih, sesimpel itu untuk bisa melihat bahwa kita manusia, kita itu jangan sombong karena ya yang berhak sombong cuma Allah aja. Hal-hal sesimpel itulah yang Allah ajarin. Intinya bergaul dengan cara yang baik. Abi masih menyimpankah benda-benda peninggalan almarhum ayah, misalnya jaket gitu yang suka dipakai? Pasti ada beberapa jaket yang masih disimpan, ada jam juga, sepatu juga ada, banyak lah yang disimpan. Ada jaket, ada 3, ada 4 yang masalah jaket sama. Sering dipakai buat biker jalan-jalan gitu? Enggak sih, nggak pernah gue pakai. Iya, biarin aja. Sayang kalau misalnya nanti rusak, mendingan taruh aja di rumah. Jadi koleksi tersendiri ya? Iya lagi koleksi sendiri. Ya kan siapa tahu nanti juga bisa gue kasih ke anak gue, bisa gue nikah, ataupun kan gue kasih kakak gue, meskipun itu milik bersama. Ya mungkin nanti ke depan ada hal yang lebih penting lah yang bisa dilakukan. Tapi kalau buat ngobatin rasa rindu, apa sih yang lo lakuin gitu? Iya, dengan cara gue motoran ini juga
juga gue join ke Bikers Dakwah. Ini menjadi salah satu pengobat gue, dimana dengan motoran itu adalah salah satu mediasi gue untuk mendekatkan diri sama Allah. Juga kan Allah juga gitu kan, sempat ngomong kenapa orang suka banget sama Harley, karena suara idolnya yang kayak gitu. Almarhum kan gitu. Udah sejauh mana sih perjalanan Abi biker dakwahnya? Sejauh apa kayaknya nggak pernah bakal ada jauhnya, ya menurut gue nggak bakal pernah ada jarak jauh ataupun deket gitu. Untuk sejauh apa ya segini nggak ada yang tahu. Artinya sudah sampai pulau mana? Sumatera, Jawa, atau Itu dia balik lagi gue bilang nggak bakal ada jarak dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam mempelajari ilmu agama itu nggak bakal ada jarak. Lu mau meskipun lu udah menghafalkan atau menghatamkan semua kitab-kitab, itu tetap bukan berarti lu udah selesai semua. Enggak. Masih banyak banget jarak-jaraknya dan lu gak bakal pernah tahu jaraknya sampai mana. Jadi kalau misalnya ditanya jarak ke sana aja, gue juga gak bisa ngejelasin, bingung juga. Masa gue bilang ya udah baru sampai hafal Al-Quran, emang apakah itu sebuah jarak? Bukan. Tapi ada keinginan nggak sih untuk sampai wilayah mana nih? Target motoran, target motoran banyak Pak. Iya pengen muterin Indonesia, pengen ke Swiss, motoran segala macam banyak. Tapi kan namanya kan apa? Biker dakwah ya. Apakah cuma keliling aja atau ada isinya? Maksudnya kan namanya kan ada dakwah, pasti ada setiap lokasi. Ada nggak? Ada, makanya di Bikers Dakwah itu kenapa kita kita buat Bikers Dakwah, karena adalah untuk menggait anak-anak motor dalam hal yang benar, tapi juga bukan dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang hati ke hati, yang santai, kita gaul santai gitu. Makanya di Bikers Dakwah itu setiap anggota Bikers Dakwah itu kita diwajibkan untuk baca Quran, kita belajar Iqra, kita yang meskipun udah jago Quran, cuma tetap kita belajar Iqra benar-benar dari awal. Kita juga ada program-program yang namanya Sajam, safari jelajah alam gitu. Dan di sela itu juga kita pasti nanti mampir ke masjid, kita cari dakwahnya dan gitu. Yang ikut dari mana aja sih? Wah banyak banget. Sampai Bali pun ada, Bikers Dakwah Bali, Bikers Dakwah Bandung, banyak. Berapa? 43 kota. Bikers Dakwah ada di 43 titik. Ada rencana nggak sih Bi untuk bikeran gitu ke Mekah? Waduh, nggak sampai situ sih kayaknya gue. Untuk motoran sampai Mekah kayaknya nggak sampai situ sih. Bukan niat ya, mental gue ya. Kayaknya bisa habis di jalan sih, gue cukup sih kayaknya. Udah ada transportasi paling cepat gitu kan, ada pesawat, kayaknya pesawat jadi salah satu pilihan terbaik. Tapi dari diri lo sendiri ada pengen nggak sih niat untuk bikeran bersama gitu? Enggak sih, belum ada niat. Serem sih gue, belum berani. Karena juga untuk naik motor lintas negara kan banyak banget dokumen-dokumen yang harus disiapkan, nggak gampang.